Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan keliru yang digagaskan oleh tokoh sufi yang disebarkan dan dibela oleh mereka adalah Nur Muhammad. Mereka pun membakukan usul-usul landasan tersebut untuk membenarkan akidah ini di dalam kitab-kitab yang mereka tulis tentunya, dan di dalam syair-syair yang mereka susun. Hanya saja sahabat ya, meski cukup terkenal akidah ini, namun para ulama mereka belum satu kata dalam mendefinisikan secara detail dan jelas. Masing-masing menyampaikannya sesuai dengan perasaan dan apa yang terbetik pada firasatnya. Mereka itu mengatakan sahabat ya, yang dimaksud Nur Muhammad adalah bahwa Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah cahaya Muhammad, dan bumi seisinya diciptakan karena Rasulullah SAW. Dan lebih menegangkan lagi sahabat ya, kalaulah tidak ada beliau yaitu Rasulullah SAW, maka bumi tidak akan pernah ada dan diciptakan. Seperti yang diungkapkan oleh Abah Guru Sekumpul ini sahabat ya, yang mana beliau ini mati-matian membela hadis tentang Nur Muhammad ini. Yang jelas-jelas hadis tersebut adalah hadis maudhu atau hadis palsu, yang mana banyak sekali ulama-ulama membantah tentang hadis ini dan sama sekali tidak membenarkan tentang hadis ini. Dan anehnya lagi sahabat ya, orang yang meyakini tentang hadis ini malah bercerita konyol, sangat-sangat membagongkan. Karena di dalam video ini ada seorang yang mengatakan Allah itu hanya wujud, Allah itu hanya nama, dan aslinya Allah itu adalah Muhammad. Na'udzubillah sahabat ya. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Dan lebih ironisnya lagi sahabat ya, orang-orang sufi yang meyakini tentang hadis Nur Muhammad ini mengatakan kalaulah tidak ada Muhammad SAW, tentunya matahari, bulan, bintang, lauh, dan kolam tidak akan pernah diciptakan. Masya Allah sahabat ya, ini akidah yang sangat-sangatlah menyimpang. Coba kita simak saja bagaimana di sini Abah Guru Sekumpul membabi buta membela hadis Nur Muhammad ini, yang jelas-jelas hadisnya hadis palsu. Hadis awal makhluk yaitu Nur Muhammad, hadisnya itu sahih. Dan rawinya itu Abdul Razak mengambil dari Jabir. Abdul Razak ini dipakai rawi oleh Imam Bukhari. Apabila kitab Bukhari itu yang paling sahih dari hadis, sedangkan Abdul Razak itu termasuk rawi ada di dalam Bukhari, berarti siqah. Orangnya siqah. Artinya dipercaya. Mbah kenapa jadi kedada di dalam musannaf Abdul Razak? Hadis-hadis Nur Muhammad itu kedada di dalam musannaf Abdul Razak ada tertulis. Betul tidak ada tertulis karena ditinggal oleh yang mencetak. Kalau yang aslinya ada, cetakannya tidak ada, ditinggal oleh orang yang kada percaya, yang kada mencintai Rasulullah SAW. Di sini orang yang kada mau mempercayai Rasulullah, ditinggalnya masalah hadis Nur itu. Jadi kitab musannafat Abdul Razak yang dicetak, yang dikirim ke seluruh dunia, sekarang kada ada lagi tertulis kitab itu anur hadis yang Nur Muhammad ini kada ada lagi. Itu yang sampai orang bani madahkan bahwasanya itu hadis Nur Muhammad itu yang di mulut-mulut itu adalah maudhu, artinya ulahan orang. Sebab kada ada di musannaf Abdul Razak itu, karena ditinggal oleh si pencetak ini. Mengenai perkataan Abah Guru Sekumpul tadi sahabat ya, yang mengatakan hadis Nur Muhammad itu hadis sahih, dan katanya rawi dari hadis tersebut adalah Abdul Razak mengambil dari kitab Jabir, dan Abdul Razak ini rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Nah di sini sahabat ya, coba kita simak penjelasan beberapa ustadz yang mengatakan bahwa hadis tentang Nur Muhammad ini memang hadisnya hadis maudhu atau hadis palsu. Dan untuk penjelasan berikutnya sahabat ya, nanti kita akan simak penjelasan dari Ustadz Syarifuddin LCMA yang membantah tentang perkataan Abah Guru Sekumpul ini, bahwa hadis dari Nur Muhammad tersebut memang hadisnya hadis palsu, dan banyak para ulama yang membantah tentang hadis ini. Mari kita simak videonya.
Yang di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Nanti yang berkata Syekh Tarekat Syaziliyah. Adalah ini ada satu riwayat, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan bintang, rembulan, matahari dan seterusnya. Itu bunyi teksnya. Dan kan laula Muhammad ma khalaqtul arsya wal kursi wal sama wal ard. Ini riwayat. Tapi para ulama ahli hadis mengatakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang tidak bisa dipakai. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak. Tapi satu pun tidak ada yang sahih. Umumnya asli tapi palsu. Tak ada satu pun yang benar, yang sahih. Karena hadis-hadis tentang hal itu adalah sesuatu yang la aslalahu, yang tidak ada asalnya, tidak boleh kita meyakini isinya. Kemudian dia berkatakan lagi, Allah berkata kepada Rasulullah SAW, laulaka ma khalaqtul aflaq. Wahai Rasulullah, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini hadis semua apa? Palsu. Kenapa Allah ciptakan alam ini hanya kerana Nur Muhammad? Jika tidak kerana Muhammad, Allah tak akan ciptakan alam ini. Dia punya falsafah dah. Tu hadis palsu. Tak betul. Quran kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah, bukan kerana Nur Muhammad. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur. Nabi Muhammad adalah pendapat salah. Pendapat yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dapatkan di hadis yang ke-9 masih berbicara tentang sifatnya baginda Rasul. Abdul Razak An-Malik an Abdullah ibnu Abi Bakar An-Salim ibnu Abdullah akhbarahu an Ummu Ma'bad. Salim ibnu Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ummu Ma'bad dalam sejarah. Bagaimana beliau bisa dikabarkan? Jadi Anda langsung bisa menghukumi ini punya masalah dengan hadisnya. Ini saya katakan, kalau hadis yang lain itu ulama-ulama Syafi'iyah Sayyidi mengatakan maudhu palsu. Tidak ada satupun hadis tentang Nur Muhammad yang punya sanad yang kuat dari baginda Rasul dan bisa dijadikan acuan. Maka pegangan terakhir mereka itu Musannaf Imam Abdul Razak. Ini pegangan terakhir mereka. Kalau yang lain memang semua sudah sepakat itu palsu, itu maudhu. Tapi ini pegangan terakhir. Ini harus dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Kalau sudah dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak, ulama kaum muslimin akan menjadikan kitab ini sebagai acuan dan rujukan. Kita perhatikan banyak juga dari hadis-hadis yang disebutkan jauh dari kesan-kesan kefasihan. Kita perhatikan ini hadis yang ke-17, nuran kulluhu bal nuran min nurillah. Muhammad itu nur dari cahayanya Allah. Man ra'ahu badihatan haba. Ini kalimat-kalimat yang Anda sedikit belajar bahasa Arab langsung Anda tahu ini kalimat kayaknya orang baru belajar bahasa Arab. Man ra'ahu badihatan haba. Yang melihat baginda Rasul sekejap dia lihat langsung terkesima dengan kewibawaan baginda Rasul. Wa man ra'ahu mirara. Ini kalimat mirara. Jauh dari kesan kefasihan. Siapa yang melihatnya berulang kali, istahabbahu asyadda istihbabin. Ini asyadda istihbabin yang kita berbicara dengan bahasa Arab tidak pernah kita pakai. Jauh. Tidak sama sekali dengan pola-pola digunakan oleh orang Arab. Asyadda hubban lillah, asyadda istihbaban. Barangkali mungkin, tapi ini asyadda istihbaban. Ini jauh sekali dari kesan kefasihan. Ini kita perhatikan. Hampir sekian 20-an hadis yang beliau sebutkan, ini hampir tidak ada satupun dari hadis tersebut kecuali punya masalah baik di sanad ataupun isi hadis. Alhamdulillah sahabatnya, sudah kita simak penjelasan dari beberapa ustadz mengenai tentang palsunya hadis Nur Muhammad yang jelas-jelas itu dibela mati-matian oleh Abah Guru Sekumpul. Namun dengan penjelasan beberapa ustadz tadi sudah jelas sahabatnya bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Dan kesimpulan dari video ini sahabatnya, dalam agama Islam tidak sepantasnya kita mengamalkan hadis-hadis palsu atau hadis maudhu, karena hadis-hadis yang sahih itu sangatlah banyak sahabatnya. Seperti hadis Bukhari Muslim tentunya, yaitu rujukan kita sebagai kaum muslimin. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.